Sekali lagi kami bertanya, Profesor Awang Sarian, tamadun alam Melayu semacam apa yang hendak kau kibarkan jika bahasa Melayu telah terpinggirkan? Kebudayaan dan sastra Melayu semacam apa yang akan kau bangun jika belum sudah dibingkai, sudah dipenjara dengan feodalisme, dengan pelembagaan raja-raja, dan tak ada persamaan hak? Kemanusiaan dan budaya macam apa yang hendak diciptakan? Dan inilah yang Datuk Awang ucapkan. Sastrawan sekaliannya perlu menjadi suara perjuangan etos bangsa dan negara dalam kemelut menghadapi serangan menggoyahkan pancang-pancang kenegaraan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, seperti kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan raja-raja, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi, dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra, serta hak sah kaum-kaum lain. Kita mengharapkan sastrawan bangkit. Dalam forum yang sama di Malaysia baru-baru ini, Agus Sarjono, yang bukan profesor, malah menggambarkan dengan jelas perjalanan Indonesia, perjalanan sastra Indonesia. Penuh perjuangan, penuh polemik pemikiran yang cemerlang, bukan dangkal. Pemikiran bangsa pejuang, bukan bangsa pengecut. Ini sekaligus menunjukkan betapa tak mudah mewujudkan Indonesia. Terus bangsa Indonesia, sama sekali tidak ada bangsa Indonesia ketika itu. Itu juga metafor. Bahasa Indonesia separuh ada. Gitu. Yang ada adalah bahasa Melayu sebagai lingua franca. Kemudian disebut bahasa Indonesia itu. Jadi dengan Sumpah Pemuda itu, semua karya sastra, kalau kita baca karya sastra Indonesia yang bertemakan pertempuran antara modernitas dan tradisi, hampir 99,9% adalah merepresentasikan kebudayaan daerah sebagai penjahat. Nah, akhirnya kan kita butuh hero. Hero-nya kemudian muncul, yaitu Indonesia. Semuanya sepakat untuk menganggap itu jalan keluarnya. Dan buktinya jelas, semua orang bersedia mati untuk jalan keluar itu. Revolusi Indonesia menghabiskan banyak nyawa dan banyak orang bersedia mati. Kalau saya lahir pada saat itu, hampir bisa dipastikan saya bersedia mati juga untuk Indonesia. Jadi kurang lebih semuanya beranggapan bahwa Indonesia lah jalan keluarnya. Nah, yang kedua yaitu polemik kebudayaan. Itu Sultan Tardisa Alisabana menulis sebuah tulisan pendek. Dia membedakan Indonesia menjadi dua, Indonesia dan pra-Indonesia. Jadi apakah Imam Bonjol, kemudian Diponegoro dan sebagainya itu pre-Indonesia. Indonesia adalah sesuatu entitas baru yang akan kita dirikan bersama-sama. Tentu saja polemik besar terjadi. Dan STA mengatakan kita akan menengok ke barat. Sebaiknya buat Indonesia lupakan daerah lokal, kita menengok ke barat. Terjadi polemik kebudayaan tentang barat versus timur. Itu polemik terbesar dan menurut saya polemik yang keren. Timur itu artinya lebih sering yang dirujuk sebagai timur adalah India atau Timur Tengah, Islam gitu. Jadi semuanya sepakat. Nasionalisme dan kebangsaan sebagai jalan keluar. Pertanyaannya adalah Indonesia semacam apa? Tidak banyak yang menyadari sampai sekarang bahwa pertanyaan itu pernah muncul dalam dua tokoh sastrawan Indonesia, yaitu Pramudianantatur dan Mutalubis. Mutalubis kurang lebih mengatakan bahwa negara itu alat, kemerdekaan itu untuk kepentingan individu. Kalau Pramudia mengatakan
Sebaliknya, saya sederhanakan aja dengan bahasa saya. Jadi tolong ya, semua rumah tangga, rumah pribadi-pribadi itu dikorbankan dulu lah untuk rumah bersama yang besar bernama nation. Nah, di keluarga gerilya itu sekeluarga sampai membunuh ayahnya sendiri karena ayahnya berkhianat, ikut musuh, berkhianat terhadap Indonesia, ayahnya dibunuh. Dan keluarga itu juga dengan sendirinya berkorban untuk nation itu. Kakaknya, adiknya, semuanya menjadi korban, bahkan rumahnya terbakar. Semuanya tidak ada yang disesali, semuanya demi tercapainya kemerdekaan Indonesia, yakni sebuah rumah besar bersama bernama Nation Indonesia. Jadi ada duanya janji rumah besar bersama tempat setiap manusia bahagia itu yang dipercaya oleh Pramudia dan dikemukakan juga oleh Soekarno, terlihat pada karya sastra. Janji itu tidak terpenuhi. Ada berbagai macam kedaerahan yang muncul karena Indonesia dianggap sebagai sumber masalah, kemudian daerah menjadi jalan keluarnya dengan adanya otonomi daerah. Jadi semua daerah diberi otonomi, artinya diakui bahwa negara itu sumber masalah, jadi silakan otonom lah. Saya diminta menulis tentang Pancasila oleh sebuah penerbit di Jerman, dan saya menulis dengan judul All Absolutes Forbidden. Saya katakan di situ bahwa inti paling penting dari Pancasila menurut saya bukan pada sila-silanya, tapi fakta bahwa sehari setelah G30S gagal, dirayakan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan Islam, nasionalis, semua pihak di Indonesia tidak ada yang protes. Semuanya aklamasi menerimanya. Dan sampai sekarang itu dianggap memang harusnya begitu. Menurut saya itu tanda yang paling kuat membuktikan bahwa seluruh orang Indonesia pada dasarnya tidak tahan terhadap segala bentuk absolutisme. Ideologi komunis akan menjadi ideologi absolut, dan ketika Pancasila hampir jadi absolut, di Indonesia terjadi reformasi. Harusnya itu dirayakan juga sebagai Hari Kesaktian Pancasila yang kedua. Jadi even Pancasila kalau dia mau jadi absolut juga dilawan, dia akan gagal gitu. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.